Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Wal Asri. Hiya makkiyah wa ayatuha thalathah. Ada 3 ayat. Dia makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ya, ayat 1 dan 2. Wawunya wawu apa? Sumpah, demi. Wal 'ashr, demi. Aqsamallahu, telah bersumpah siapa Allah bidahri, dengan masa atau waktu. Lima fihi, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Lima fihi, karena di dalam waktu, di dalam rentang masa itu terdapat min ajaiba atau min ajaibi qudratillahi, terdapat berbagai keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalati, yang menunjukkan ala atas azamatihi, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mustalzimati li ibadatihi wahdahu la syarikalah, yang berkonsekuensi orang itu untuk beribadah hanya kepadanya satu-satunya. Jadi ngapain sih ngamatin waktu, ngamatin jam, ngamatin hari berganti, bulan berganti, tahun berganti? Tujuannya adalah seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Innal insana lafi khusrin, ala anna bahwa al insana bani adama, manusia, lafi benar-benar dalam halakatin, kebinasaan, wa nuqsanin, dan kekurangan, kemunduran. Wala yajuzu lil abdi, tidak boleh lil abdi, bagi seseorang, bagi manusia atau bagi makhluk, an untuk yuksima, ia bersumpah, illa kecuali billahi, dengan nama Allah. Fa innal qasama, karena bersumpah bi ghairillahi, dengan selain nama Allah, syirkun, adalah syirik. Ya, kalau kita bersumpah demi langit dan bumi, demi ya surga dan neraka, ini syirik. Ya, tidak boleh makhluk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bahwa sesungguhnya Bani Adam itu seluruhnya benar-benar berada dalam kebinasaan, ya, kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu serta mereka beramal amalan solihan dengan amalan yang soleh, amalan yang ikhlas dan mengikuti syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna amal soleh. Wa ausa dan berwasiat ba'dhuhum sebagian mereka ba'dhon kepada sebagian yang lain, bil istimsaki agar al-istimsaki komitmen memegangi bil haq kebenaran, komitmen bil haq bersama kebenaran. Kalau baknya lil musahabah, ya, yang artinya bil haq bersama kebenaran. Jadi sebagian satu dengan yang lain saling berwasiat agar komitmen bersama kebenaran. Dan kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal amali agar beramal bi taatillahi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, was sabr ala dzalika dan agar bersabar ala dzalika di atas kebenaran dan amal ketaatan itu. Ya, jadi kunci keselamatan dari kebinasaan dan kerugian itu secara global sudah disebutkan di dalam surat ini ayat yang ketiga. Ya, beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk komitmen bersama kebenaran dan beramal ketaatan, serta bersabar di atas hal tersebut. Perinciannya yang ada di dalam syariat, dalam Al-Quran utuh dan As-Sunnah, perinciannya, ya, perincian tentang iman, bagaimana perincian tentang amal soleh apa saja, dan bagaimana perincian tentang wasiat bil haq, wasiat bis sabr. Perinciannya di dalam apa? Al-Quran utuh dan dalam sunnah. Kata As-Sidi, watawasi bis sabr, watawasi bis sabr, tawasi bil haq, saling berwasiat satu sama lain agar senantiasa bersama kebenaran, alladzi huwal iman wal amalus shalih. Kebenaran itu adalah iman dan amal saleh. Wa tawasi bis sabr. Jadi kalau ditanya kebenaran maksudnya apa di situ? Iman dan amal saleh. Saling berwasiat untuk bersabar. Bisabr ala taatillah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa an maksiatillah, sabar menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Wa ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar menghadapi takdir Allah yang
menyakitkan, yang tidak disukai. Jadi sabar itu ada 3. Ya, sabar itu ada 3 bentuk. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menahan diri dari berbuat maksiat, butuh kesabaran juga untuk enggak berbuat maksiat itu. Dan yang ketiga, sabar untuk apa? Sabar menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tamat tafsiru suratil Asr. Ya, selesai tafsir surat Al-Asr. Kita lanjutkan surat berikutnya apa? Al-Humazah. Suratul Humazah. Oh iya, Makkiyah. Surat Al-Humazah itu Makkiyah, turun kepada Nabi SAW, ya, sebelum hijrah. Wa ayatuha tis'ah, ayatnya ada 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, syarrun wa halak. Ya, keburukan dan kebinasaan, celaka, binasa. Bagi siapa? Likulli, bagi setiap humazatin ay muhtabin, bagi setiap orang yang hobi menggunjing linnasi, orang lain. Hobi apa? Suka, iya, lambe turah, gitu. Suka menggunjing orang lain, ember. Celaka dan binasa setiap orang yang hobi menggunjing orang lain. Ta'anin fihim, lumazatin, lumazah, ta'anin fihim. Ya, suka menghujat orang lain. Ya, mengumpat orang lain, melaknat orang lain. Ini menunjukkan dosa besar perbuatan itu, ya. Karena diancam dengan kebinasaan dan kecelakaan oleh Allah SWT, menunjukkan itu dosa besar. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Humazah, lumazah, alladzi, yang kana hamuhu, ambisinya, ham itu ambisi, yang ambisinya itu jam'al mali, khabar kana, jam'al mali, menumpuk-numpuk harta, wa ta'dadahu, dan mengaudit, menghitung-hitung hartanya. Audit itu bahasa Arab, ya, menghitung ulang, menghitung-hitung hartanya, ya. Hobinya menggunjing orang lain, mengumpat, mencela dan menghujat orang lain. Ambisinya hanya apa? Menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ini sesuatu yang tercela, ya, punya ambisi, ngumpulin harta dan sibuk, ya, mengaudit, menghitung hartanya. Kan sekarang jarang orang ditanyain kamu punya duit berapa gitu, nggak bisa tahu duitnya berapa gitu, kan jarang sekarang. Ya, hampir-hampir setiap orang kalau ditanya kamu punya duit berapa, mesti dia menyebutkan bilangan dia. Ya.
Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu ayadhunnu, dia menyangka, anahu, bahwa dia domina, telah menjamin li nafsihi, untuk dirinya, bihadzal mali, dengan harta yang dia kumpulkan dan dia hitung-hitung itu, alladzi jama'ahu, yang dia kumpulkan, ya, dia menjamin untuk dirinya dengan harta yang dia kumpulkan dan dia hitung-hitung itu untuk al-khuluda, dia kekal abadi di dunia, hidup di dunia, wal iflata, dan akan selamat minal hisabi, dari pengadilan akhirat. Punya ngumpulin harta banyak, dihitung-hitung terus, sibuk ngitung-hitung hartanya, dia pikir, ya, hal itu menjamin dirinya bisa hidup kekal di dunia. Hartanya banyak, nggak khawatir sakit, nggak khawatir apa, nanti sakit gampang, nanti butuh ini gampang. Itu sesuatu yang tercela, ya, mengumpulkan harta, sibuk menghitungnya, kemudian menganggap dirinya apa? Akan hidup kekal di dunia, selamat dari pengadilan akhirat, nggak akan ditanya di akhirat. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Kalla laisal amru, tidaklah perkaranya kama dhanna, seperti yang dia sangkakan. La yunbadhanna ay la yutrahanna, ia benar-benar akan dilempar, finnari, ke dalam neraka, hutamah, allati, yang tahshimu, membakar sampai menjadi arang, kulla, setiap ma, apa saja, yulqa, yang dilemparkan, fiha, ke dalamnya. Dosa-dosa besar ini benar-benar akan dilempar dia ke dalam neraka hutamah, neraka yang akan membakarnya sampai jadi arang. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka ayyuhar rasulu, tahukah kamu wahai Rasul, mal hutamatu, ma haqiqatun nar, apa sebenarnya neraka hutamah itu? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha, neraka hutamah itu adalah narullahi, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, al-mushta'ilatu asyadidatul lahabi, yang menyala, yang berkobar-kobar, yang menyala dan besar kobarannya. Musta'ilah, menyala, syadidatul lahab, apa? Besar kobarannya, menyala dan besar kobarannya. Ini makna muqadah, dinyalakan dengan kobaran api yang sangat besar. Allati tattali'u 'alal afidah allati min syiddati hariha,
yang karena saking panasnya tanfudhu minal ajsami, panas api neraka hutomah itu menembus masuk minal ajsam, dari jasad, dari badan, ilal qulubi, sampai ke dalam hatinya. Ya, sampai ke organ-organ dalamnya matang terbakar. Apinya itu sampai panasnya masuk ke dalam organ-organ dalamnya, bukan hanya tubuhnya saja yang terbakar. Saking panasnya. Wassalamualaikum. Ya dan billahi ta'ala. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Innaha, sesungguhnya neraka hutomah yang seperti tadi itu sifatnya, ya, dinyalakan dan besar kobaran apinya sampai saking panasnya itu menembus ke dalam hati, ke dalam organ-organ dalam penghuninya. Neraka itu alaihim mutbaqatun, mengurung mereka. Alaihim, atas mereka, mutbaqatun, ia mengurung mereka fi salasila, yani muqsadah, fi amadin ay fi salasila, di dalam rantai-rantai, wa aghlal mutawwalah, dalam rantai dan belenggu, aghlal mutawwalah, yang sangat panjang. Tujuannya apa? Mereka dikurung, ditutup pintu neraka atas mereka, kemudian mereka dirantai dan dibelenggu dengan rantai dan belenggu yang mumaddadah, yang panjang. Li'alla yakhruju minha, supaya mereka tidak keluar darinya. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min adzabil jannah. Ya, jadi innaha alaihim muqsadah. Ya, muqsadah yakni mutbaqah. Neraka hutomah itu mengurung rapat mereka fi amadin, mereka dibelenggu dan dirantai dalam rantai dan belenggu yang panjang, mumaddadah, yang panjang, li'alla yakhruju minha, supaya mereka tidak keluar dari neraka. Berarti mereka orang kafir atau orang berdosa besar? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan keluar. Di surat ini berbicara tentang orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak akan keluar dari dalam neraka, itu orang-orang kafir. Wa ma hum bi kharijina minha, ya. Ulama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka hendak keluar diseret kembali ke dalamnya. Orang-orang kafir menunjukkan bahwa tadi hams wal lams, ya, wa jam'ul mal wa ta'daduhu wa dhann annahu akhladahu fil ard, ya, suka menggunjing orang lain, suka melaknati orang lain, ya, sibuk menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya dengan menyangka hartanya itu akan membuatnya kekal di dunia. Ini semua sebab masuk ke dalam neraka. Itu semua sebab masuk ke dalam apa? Neraka. Tamat tafsir suratil Humazah, ya. Selesai tafsir surat Al-Humazah. Kita lanjutkan suratul Fil
di pertemuan besok lagi insyaallah. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.